Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita mendapatkan suatu tamu luar biasa. Tamu ini saya curi karena kesibukannya, dan hari ini hadir bersama kita pada forum Hadi Ali Kodra Podcast. Prof Eni, terima kasih. Sama-sama, senang akhirnya saya bisa datang ke sini setelah waktu itu Sekian tertunda. bulan, iya. Iya, maaf, waktu itu saya di Amerika. Insya Allah. Harusnya saya yang pertama ya. Ada kesibukan apa di Amerika, Prof? Sebagai visiting Lecturer? profesor di sana, Okay. Ya, hampir 6 bulan. Jadi Ya. sibuk sekali ya? Ya, karena juga melakukan kerjaan di Indonesia, double function. Jadi ya. yang dibawa adalah informasi dari Indonesia ke mereka, alhamdulillah. Harus. Maksudnya saya insist ya, karena kan supaya bisa bermanfaat langsung untuk Indonesia. Bagus. Gitu. Kalau kita mengerjakan punya mereka kan nanti modifikasi dan lain-lain. Jadi itu artinya educate the peoples of America, ya, dari seorang Indonesian. Ya, dari undergrad, master, sampai PhD students. Luar biasa. Tapi isunya Indonesia kan? Isunya Indonesia, pakai sumber daya genetik Indonesia juga. Akhirnya kita bawa balik ke Indonesia, diteruskan lagi untuk Indonesia. Harus gitu. Plus ngerjain semua kerjaan Indonesia, plus kontak-kontak dari Kodra. Maupun jam 2 pagi tetap. Ya. Baik, Prof, terima kasih nih. Sama-sama. Kawan-kawan semua, ini kita akan fokus sekarang pada satu titel yang lagi populer dimanapun, Indonesia, di berbagai negara, tentang bioprospeksi, Prof, ya. Apa sih itu bioprospeksi itu sebenarnya? Bioprospeksi untuk gampangnya ya, banyak terminologi memang, tapi intinya adalah penelusuran, investigasi yang sistematik. Nah, harus ada kata sistematiknya juga. Ya, coba diuraikan, penelusuran itu apa itu? Gimana caranya? Belum selesai tadi, saya enter dulu. Sorry. Penelusuran dan investigasi yang sistematik untuk penemuan senyawa baru atau gen baru atau protein lainnya yang bermanfaat, yang sudah bernilai ekonomi aktual dan potensial, berarti ke depan. Ya, ke depan potensial dari keragaman hayati. Nah, jadi itu yang disebut bioprospeksi. Jadi masih nanti pun nggak apa-apa, tapi sudah kita kenali sekarang. Ya. Tadi itu satu-satu itu, satu step penelusuran. Ya, penelusuran itu gimana dia nih? Penelusuran bisa berbagai cara, ya. Kalau kita kan kaya dengan traditional knowledge, ya, pengetahuan tradisional. Jadi bisa dari, kan kita kaya sekali ya, nenek moyang kita dari dulu, kita suku bangsa klaster ya, kelompok suku bangsa kan itu 300-an. 300 suku bangsa. Kelompoknya, belum bagian-bagiannya, bisa sampai 1000-an kalau suku bangsanya aja gitu ya. Nah, itu kan banyak sekali, misalnya kayak kita pengetahuan bisa ngobatin luka pakai apa gitu, obat sakit perut pakai apa. Nah, bisa dari situ kita kombinasikan akhirnya dengan penelusuran secara ilmiah, ya. Nah, jadi intinya untuk bioprospeksi adalah teknologi. Intinya teknologi. Iya. Setuju, bagus sekali. Maksudnya itu kombinasi dengan teknologi. Jadi walaupun traditional knowledge, tapi harus ada teknologi masuk di situ. Ya. Jadi tadi ditelusuri lebih dalam lagi secara teknologi. Kalaupun kita udah punya jamu misalnya ya. Nah, sekarang makanya saintifikasi jamu. Bagaimana secara backup keilmuannya gitu ya. Jadi nah, itu semuanya udah tertera sih sebetulnya di kita ya, ada di RPJMN, ada di RIRN, Rencana Induk Riset Nasional. Itu sudah tertulis, tertera di situ bahwa memang salah satunya jadi masuk dalam program government, swasta, NGO juga mungkin ya? Masuk semua itu dalam satu kesatuan. Tapi terpencar-pencar masih Nah, itu masalah terpencar-pencar.
Siapa yang bertanggung jawab menyatukan? Aduh, ini kita kayaknya panjang ceritanya ya. Panjang, ya, okay. Sebetulnya ya kita ya awalnya membuka jalan. Sebetulnya sih pemerintah utamanya. Pemerintah mestinya. Ya, utamanya. Mestinya. Ya. Okay. Nah, jadi kita kaum ilmuwan paling tidak atau penggiat pemerhati biodiversity dan lingkungan yang bisa menggugah pemerintah karena ini kompleks sekali. Kalau kita bicara bioprosesi kompleks sekali. Sangat luar biasa. Jadi salah satunya pemerintah tentu saja. Kalau pemerintah itu saya dulu mengenal namanya LIPI. Zaman tahun 1990-an ya kan gitu kan. Sekarang muncullah BRIN. Mungkin banyak juga para kawan-kawan di luar ini apa sih bedanya antara LIPI dengan BRIN? Ya, tadi kita ngomongin pemerintah kan, jadi akhirnya ke LIPI terus ke BRIN ya. Karena LIPI yang sekarang merge menjadi BRIN, gabung dengan 5 lembaga penelitian yang langsung bertanggung jawab ke Presiden di bawah koordinasi Menristek-Dikti waktu itu. Menristek-Dikti. Akhirnya merge ya dengan Batan, BPT, LAPAN, semuanya jadi satu karena intinya Indonesia ini sebetulnya implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sisnas Iptek. Sisnas Iptek. Ya, bahwa Indonesia kalau mempunyai satu lembaga penelitian sebetulnya integrated atau apa gitu memang tergantung implementasinya, tapi akhirnya implementasinya adalah dilebur menjadi BRIN. BRIN itu adalah Badan Research dan Inovasi Nasional. Nasional. Jadi sekarang semua peneliti kalau ngaku-ngaku sebagai peneliti di sana harus masuk situ. Kalau nggak masuk situ nggak bisa dianggap peneliti. Termasuk yang peneliti yang ada di lembaga-lembaga dan kementerian. Akhirnya banyak yang udah masuk ke LIPI, tapi ada juga yang belum masih ragu-ragu tetap di kementeriannya. Prof, tadi kan baru tahap pertama. Ada tahap keduanya tadi? Ada 4 tahap ya. 4 tahap. Kalau bioprospeksi. Jadi yang pertama investigasi, eksplorasi tentu saja. Tadi masuk aspek penelusuran maksudnya kan ke sana. Kemudian validasi setelah itu Tahap kedua ini. Tahap kedua. Tadi masuk memvalidasi segala macam pengetahuan. Atomnya sudah berkembang menjadi tadi ada jamu-jamu dan sebagainya? Bisa. Jadi itu shortcut ada yang dari awal sama sekali dari alam. Nah kemudian yang ketiga lebih kepada uji. Menguji tentang? Tadi kan yang kedua untuk tadi validasi apakah ada kandungan aktifnya, ada senyawa penting gitu ya. Bahkan kalau bioprospeksi bisa hanya informasi genetik pun gitu, tidak harus produk gitu ya. Nah, jadi kemudian uji sebelum komersialisasi, yang terakhir komersialisasi perbanyakan itu sudah 4 ya. Jadi perbanyakan baru kalau ini baru komersialisasi Nah, kalau akhirnya ditanya kenapa jalannya agak tersendat-sendat, karena panjang, kemudian memang butuh waktu lama, plus tadi karena kalau uji tidak mungkin kami kalau tadi jadi kalau LIPI atau sekarang BRIN itu bisa dianggap di pemerintahnya, bisa dianggap kalau kita ngomong pemangku kepentingan bisa dianggap yang perguruan tinggi garis miring lembaga penelitian harusnya maksudnya akademisi ya. Nah hanya saja perlu sekali peran swasta atau kalau untuk uji klinis dan lain-lain kita harus kerjasama dengan rumah sakit juga. Rumah sakit? Iya. Rumah sakitnya bisa rumah sakit swasta, bisa rumah sakit negeri. Itu bagaimana caranya mengatakan ini clear, ini aman, ini itu harus ada sertifikat atau apa itu yang mengiyakan? Pasti kan ada prosedur ilmiah kan jadi
pertama pasti uji praklinis dulu, kemudian uji klinis. Jadi dari satu penemuan awal kita searching sampai menjadi obat, itu bisa belasan tahun. Kalau itu lancar gitu, jadi bisa. Itu menyangkut berbagai macam lembaga, kementerian, perusahaan, industri maksud saya, masyarakat, adat, sehingga ini 4 tahap itu sangat panjang. 4 tahap melibatkan, kalau kita ngomongin tentang pemangku kepentingan. Waktu itu kita ngomong-ngomong tentang helix kan, Jadi lebih ke hexahelix ya. Lebih ke hexahelix. Bukan penta. Lebih ke hexa. Karena pemerintah, kemudian swasta, perguruan tinggi, akademis dan lembaga riset, kemudian NGO, kemudian masyarakat, kemudian udah swasta tadi ya. Sudah. 6. Itu aja rumit itu ya. Masyarakat, media satunya. 6. Nah, sebetulnya media juga ada juga yang NGO juga bisa garis miring media kreatif juga ya, karena kan sekarang konten sudah mulai kayak kita ini ya. Jadi bukan hanya mass media yang publikasi, tapi lebih ke kreatif konten gitu. Jadi Prof, ini paling tidak 5 tahap yang menyebabkan mungkin lamanya kita menghasilkan satu produk bioperspeksi. Ini kan kawan semua. Kita sudah lama menuju kepada produk-produk bioperspeksi. Tapi tadi Prof Eni baru mengintroduction aja bahwa nampaknya rumitnya bukan main, susahnya bukan main. Jadi sehingga hasil itu lama banget tuh. Tadi katanya belasan tahun ya, Prof. Belasan tahun itu pun di luar negeri ya, untuk menghasilkan obat gitu. Sekarang bertanya, kalau kita bangsa Indonesia ini, sudah ada belum sih bioperspeksi yang sudah ada wujudnya di Indonesia ini? Sepengetahuan saya sepengetahuan saya, supaya nggak disalahin ntar ya. Kayaknya nggak ada yang dari awal sekali sampai menghasilkan obat gitu. Itu belum ada. Karena kebanyakan industri kita beli lisensi paten ya, yang udah ada atau yang sudah mau expired, kemudian dipakai gitu. Nah, tapi dari Indonesia ada. Dari Indonesia yang di luar maksudnya? Dari Indonesia akhirnya sekarang kita pakai, tapi orang luar yang orang luar yang menemukan. Yang menghasilkan juga. Iya. Nah, jadi kalau kembali ke 66 tahun yang lalu gitu ya, ada satu ilmuwan, dia dari perusahaan Eli Lilly ya, perusahaan pharmaceutical di Amerika, ngambil tanah di Kalimantan, tapi mungkin dulu belum ada ABS, belum ada Nagoya Protocol, belum ada apa ya. Nah, akhirnya itu Streptomyces ya, kemudian Streptomyces orientalis ditelusuri, kemudian ternyata bisa menghasilkan antibiotik yang sekarang yang maksudnya di luar itu, di luar, dan akhirnya kita pakai juga di Indonesia, vancomycin gitu. Dan ini dipakai untuk sakit tenggorokan sampai sekarang gitu, sakit tenggorokan dan lain-lain. Plus kan orang sekarang ada istilah antibiotik resistant. Jadi ada orang sudah resisten kepada penisilin, karena dulu penisilin udah sering dipakai orang kan, dan mungkin kita dikasih banyak penisilin sampai udah imun gitu kan. Nah, ini untuk yang penisilin resisten pakai vancomycin. Padahal itu dari Kalimantan tadinya, itu sekarang kita naik lagi ya grade-nya ya. Ya, jadi contohnya ada dari Indonesia tapi dimanfaatkan orang luar yang meneliti dan lain-lainnya, akhirnya dipasarkan, akhirnya kita juga beli gitu ya. Sekarang kita pakai juga gitu. Kita stop tadi pada kita punya diambil sama orang asing, lalu kemudian diteliti di sana, diproduksi di sana, terus kita dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Karena waktu itu belum ada Nagoya Protocol, belum ada, ya sebelum Nagoya Protocol bahkan CBD kan, Convention on Biological Diversity. Jadi kita nggak dapat apa-apa. Itu suatu Nah, kerugian berarti? Pasti. Itu suatu pencurian berarti? Ya, makanya itu ngomong pencurian, itu istilah biopiracy. Biopiracy, Nah, jadi kita mau diam sampai kapan? Ya.
nanti lama-lama bioparasi mungkin udah berjalan sekarang. Sudah. Saya bukan nakut-nakutin ya. Sudah berjalan sekarang. Sudah berjalan, ada yang ketahuan, ada yang tidak gitu. Karena bioparasi kalau kita mau saya nggak apa-apa ya masuk ke sini ya. Nggak apa-apa, bebas. Mau ngomongin itu secara terminologi adalah perampasan sumber daya genetik baik oleh individu maupun grup maupun institusi. Oke, jadi government juga bisa diambil. Bisa terhadap tadi penemuan penting yang berbasis sumber daya hayati, ya, dan akhirnya dipatenkan. Jadi kalau gitu ini serius ya? Serius. Sangat serius. sangat serius. Karena, makanya, jadi berarti bagaimana kita caranya bangsa ini, NKRI ini dengan kekuatan dari Sabang sampai Merauke, suku-suku lebih dari 300 grup tadi ya. Lalu kita harus bangkit dong, Prof. Harus dong, makanya saya dengan senang hati join dengan Prof. Ali Kodra nih, karena kita harus join force ya, rame-rame gitu ya, handling together, hand in hand together. Nah jadi karena tadi saya ngomong bioparasi itu kan yang sampai ke paten, tapi ada yang sebelum menuju ke paten ada kan, maksudnya kita neliti bareng-bareng sama orang asing. Tiba-tiba dia publikasi tanpa nama kita, itu udah termasuk loh gitu. Termasuk itu. Nggak usah nunggu sampai yang ke paten, kok yang ke paten jadi sih. berarti Prof harus diatur. Harus. Apa itu dasar aturannya? Nah, dasar aturannya sebetulnya kalau kita bicara payung hukum di Indonesia banyak. Salah satunya tadi Prof Eni menyebut ABS. Ya. Barangkali itu kan sudah kita meratifikasi ya. Sudah. Bagaimana kalau itu menjadi bahan untuk diterjemahkan menjadi aturan Indonesia, itu aja itu. Ya. Kalau aturan internasional yang terkait keragaman hayati ya atau biodiversity itu ada 5. Terus aturan Indonesia pun undang-undang nih ya ada 5, dari yang CBD Undang-Undang Nomor 5 tahun 1994, kemudian tadi yang meratifikasi Nagoya Protokol kan 2010. Indonesia mengesahkan, kok yang tadi Undang-Undang Nomor 5 94 kan mengesahkan CBD. Nah, kalau yang Nagoya Protokol pemerintah kita mengesahkan Nagoya Protokol dengan Undang-Undang Nomor 11 2013 tahun 2013. Nah, kemudian setelah itu ada Undang-Undang Sisnas Iptek juga karena ngatur juga untuk sampai peneliti asing juga di undang-undang ini. Diatur semua. Diatur sampai ke komersialisasi juga. Kemudian turunannya ada Permentan, ada Permen LHK untuk pemanfaatan SDG. Yang Permen LHK yang baru kan 2018 yang nomor 2 tahun 2018 itu terkait akses dan pembagian keuntungan. ABS. Ya, ABS Access itu. To benefit sharing. Ya, kalau yang untuk Kementerian Pertanian juga ada 2017 malahan ya. Nah, kemudian yang terbaru paling enggak yang harus kita acu juga adalah Permen LHK yang tahun nomor 90 berapa saya lupa itu yang 2018 untuk merevisi yang nomor 20. Nah, itu terkait dengan pelestarian pemanfaatan satwa liar ya, TSL, maksudnya tumbuhan TSL satwa liar. Tumbuhan dan satwa liar. Nah, itu kan. Nah, itu banyak, makanya hanya saja tidak sampai keturunan. Tadi saya sebutkan RPJMN ya. 2020 sampai itu 2024. Planning prosesnya RPJMN ya. Ada di situ bahwa untuk memanfaatkan SDG sampai ke turunan, maksudnya obat, kesehatan, pangan dan energi bahkan disebutkan, tapi tidak sampai ada renstra-nya. Tidak sampai ada rencana aksinya, strategi ya. Jadi itu mungkin ya. Yang lain-lain juga seperti itu ya. Kalau RINN sebetulnya juga ada sebetulnya berkaitan dengan Perpres untuk pelaksanaan itu, makanya ada program riset nasional PRN ya.
kemudian agenda riset nasional sebetulnya bagus ya, yaitu tadi hanya tinggal implementasi untuk diimplementasikan aksi yang bisa dinikmati oleh kita semua, mana sih produknya, kayak gitu kan. Dan karena ini lintas sektoral, jadi beyond kendali masing-masing kementerian, jadi memang harus join force. Ya. Oke, baik. Ini kawan-kawan semua ini, saya kira ini para pemirsa ini, semua para pencinta alam, pro konservasi, kelihatannya agak confused ya, bahwasanya aturan sudah ada, kita sudah meratifikasi, lalu kemudian saking banyaknya semua departemen memiliki, semua lembaga memiliki. Nah ini bagaimana ini disatukan agar supaya kita bisa mulai deh, jadi penyederhanaan itu. Nah sekarang kan ada Perpres nomor 1 tahun 2023 ya Prof ya, barangkali yang bagaimana streamline supaya ini bisa diaplikasikan. Mungkin itu kita bisa mencari ya bentuk yang lebih focusing kepada itu. Bisa dari situ, nanti kita mungkin memang perlu diskusi lebih dalam ya tentang itu. Bisa memanfaatkan wadah yang sudah ada. Maksud saya wadah yang sudah ada, kalau misalnya tadi turunan dari Nagoya Protocol, kan setiap negara yang meratifikasi harus punya balai clearing. Nah, balai clearing akses dan pembagian keuntungan ini waktu itu ada di KLHK kan ya, berarti itu bisa dipakai gitu ya. Kemudian mungkin si balai clearing ini kalaupun tidak bisa secara institusinya balai, bisa membentuk wadah seperti waktu itu kan pernah membuat IPSAP kan juga itu wadah semua pemangku kepentingan kumpul langsung jadi IPSAP gitu ya. Mungkin kita bisa seperti itu, karena kalau mungkin misalnya dicantelkan di institusi pemerintah yang salah satu misalnya entah di BRIN atau di mana ya, atau di kementerian, ya tadi karena ini beyond kendali satu kementerian, karena harus lintas sektoral gitu ya. Jadi kan pasti Prof. Ali Koda tahu yang INBio ya, itu kan badan khusus. Tapi kalau kita, dan itu otonomi penuh, tapi kalau untuk di Indonesia mungkin tidak bisa otonomi penuh, mungkin bisa separuh atau apa ya namanya, otonominya nggak full gitu, tapi yang bisa menangani itu khusus gitu. Jadi seperti membuat apa ya, mungkin bukan namanya badan, apalah namanya gitu. Jadi pusat atau apa keragaman hayati dan bioprospeksi. Oke, jadi ini chapter pertama ini kita melihat begitu rumit dan begitu cakupannya macam-macam. Banyak kementerian lembaga terlibat, termasuk juga LSM dan masyarakat adat tadi. Betul. Ada satu poin lagi mungkin ya ditunggu-tunggu masyarakat itu, yaitu tadi bahwasanya kita tuh menelusuri kan. Satu komponen bioprospeksi, katakanlah akar bajaka, yang sekarang bajaka ya, yang di Kalimantan. Populer banget kan, udah tahu orang kegunaannya untuk obat A, obat B, obat C. Tapi kan bagaimana agar ini sah, kan gitu kan, melalui proses yang tadi panjang tadi. Dan orang sudahlah aku pakai aja nih kan gitu kan. Nah ini saya kira kita harus juga melihat ke sana, akhirnya kita mau nggak mau dengan planning proses, dengan 5 tahun, dengan 1 tahun, dengan jangka pendek, jangka panjang, kita harus masuk ke sana, Prof ya. Jadi ada prioritas apa sih Indonesia mengenai bioprospeksi? Harus ada prioritas karena kita berpacu dengan waktu. Biodiversity loss ya. Kalau dibilang belum dipakai, keburu hilang. Padahal potensi kita tinggi sekali gitu ya. Saya nggak tahu udah berapa kali bicara, mungkin udah pada bosan juga pada mendengarkannya, bahwa kalau digabung dengan marine, Indonesia nomor 1 mengalahkan Brazil gitu ya. Nah jadi terrestrial and marine gitu kan. Nah padahal kita katanya yang 13% mammal, 16% birds burung, kemudian yang di atas 20-an% itu termasuk insect ya, serangga yang paling banyak sih sebenarnya insek tanah ya gitu, perombak tanah. Nah, kolembula. Nah, jadi itu mau diapakan gitu ya kalau kita tidak segera searching. Sedangkan kita punya kawasan konservasi. Kalau kita mau ngomong kawasan konservasi saja, belum yang lain-lainnya ya.
kan 500-an kan, sedangkan kalau untuk yang Taman Nasionalnya 54 gitu kan. 500 buah maksudnya? Iya. Ya. Luasnya 30 juta hektar. Iya. Ya tadi 500 buah, maksudnya 500 Prof, kawasan konservasi. Ini kan masih, saya sendiri kadang-kadang kalau ditanya tuh jawabannya tertatih-tatih kan itu kan. Yaitu bahwa meyakinkan semua bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Yang diambil tuh apanya? Dari misalnya tadi bajaka misalnya kan. Tadi saya sampai lupa yang tentang bajaka. Iya kan nggak boleh diambil bajakanya kan. Apanya yang diambil sehingga yes, this is by perspectives. Ya. Jadi orang itu akan dibajaka kan gara-gara pelajar SMP ya, memang kompetisi di Singapura atau di mana gitu ya, Singapura kayaknya. Nah, cuman kan mereka sudah meneliti, pasti ada dosen guru pembimbing ya. Penelitian tapi kan tentang apanya, Prof? Itu kan katanya anti kanker. Jadi manfaatnya berarti ya? Manfaatnya. Tapi kan ya sebatas student SMP ya, gitu. Nah, makanya ilmuwan harus lebih meneliti. Kayaknya ada teman yang melanjutkan, tapi saya belum tahu, belum update sampai sekarang. Tapi orang akhirnya jadi asal nebang pohonnya, asal ngambil barang, sama dengan kalau gaharu, sama dengan cendana gitu kan, sampai dipotong semua pohonnya. Padahal kan kalau gaharu, kalau yang nggak terinfeksi nggak akan ada itu gubalnya gitu kan, gitu. Jadi akhirnya kan deforestasi, makanya tadi kita harus berpacu karena ya mungkin ada degradasi hutan, kemudian tadi ya akibatnya biodiversity loss, belum alien species, belum climate change gitu, makanya kita harus segera. Jadi artinya kan tadi ya, bahwasanya ini anak SMP, SMAK, dia melihat the functions, ini. Tapi selanjutnya kan harus kita masuk kepada penelitian detail mengenai chemical komponen. Nah, yang disebut bioprospects itu akan ngambil apanya ini? Bioprospeksi kan tidak harus tadi si produk tadi batangnya hanya senyawa aktifnya saja gitu ya yang bermanfaat. Jadi mungkin bukan hanya untuk anti kanker, mungkin dari yang lain mungkin bisa untuk pengobatan lain gitu. Atau kita bicara Taxus sumatrana ya. Kalau Taxus lainnya kan brevifolia yang di luar sana kan udah jadi obat yang akhirnya kan itu dibeli Bristol Myers Squibb ya. Itu sampai tiap tahun udah dapat royalti gitu kan dari yang mereka hasilkan triliunan gitu. Dan kita harus ini masih ganjal juga. Tadi kalau sudah dapat chemical aktif, lalu setiap senyawa katanya berguna untuk A. Lalu apakah kita akan membongkar si bajaka itu sekian jadi kita teliti semua atau bagaimana itu selanjutnya itu? Ya kan kita sekarang ya tadi peran teknologi, balik ke peran teknologi. Sekarang ada teknologi yang disebut high throughput technology. Jadi high throughput technology hanya dengan sedikit saja gitu ya. Sedikit saja jadi, kita masukkan ke contoh alat. Ke bajaka tadi ngambil sedikit aja. Senyawa tertentu yang ada kita masukkan ke mesin bisa langsung terlihat langsung ada fragmen macam-macam dengan warna beda gitu ya, bisa terlihat ya. Ada mungkin yang disebut ini kita bisa sebut teknologi omics ya. Jadi omicsnya dalam hal ini metabolomics kita gabungkan dengan genomik dan transkriptomik karena dia meneliti ekspresi diekspresikan di mana, di daunnya kah, lebih banyak di batangnya kah tadi ekspresi gen. Jadi makanya kombinasi omik teknologi. Nah, dengan metabolomik tadi itu bisa kelihatan misalnya putative kandidat ya, senyawa apa itu bisa keluar 16 misalnya yang udah target, berapa yang belum ditargetkan, masih banyak lagi, dan itu yang banyak yang kita belum tahu, diteliti lagi. Ini proses research ya, mendalam sekali. Tapi kan masyarakat ingin lompat ini. Jadi artinya ujung daripada bioprospeksi adalah katakannya ini bajaka, ini kembali ke lalu kemudian nggak boleh kau ini ngambil bajaka ini karena nanti habis di alamnya. Lalu aku ngambil dari mana, dari apa? Nah, ini kan harus dijawab oleh government kan. Nah, kalau di luar negeri itu bisa pakai yang disebut synthetic biology gitu. Jadi nggak perlu kita nebang-nebangin lagi, hanya dengan tadi kita udah ketahuan struktur molekulnya, dengan lain-lain bisa diperbanyak. Kemudian tadi tentu saja
uji preklinis sama uji klinis. Kalau itu mau dipakai manusia, pasti entah pangan dan obat dan kosmetik, pasti harus ada uji itu. Dan kita akhirnya tadi ya melibatkan rumah sakit dan swasta, akhirnya kita perlu swasta untuk memperbanyaknya, untuk komersialisasi. Jadi artinya bahwa kan ujungnya kita di bangsa ini, negara ini, umat ini ingin sustain. Supaya barang-barang ini berkelanjutan. Salah satunya kita gembor-gemborkan ya dengan Prof Eni ya. Mari kita genjot ke arah bioprospecting agar supaya barang ini selamat. Jadi akhirnya tadi keterangannya adalah kalau sudah dapat informasi kimia mengenai klinis apapun, kecantikan kayak apa, uji klinis, akhirnya mendapatkan sesuatu barang yang bisa saja kita duplicated dengan sistem sintetis. Makanya kita rugi, nanti jangan disangka ada turis datang ngambil hanya daun udah jatuh atau kulit batang jatuh, dibawa ke negaranya, tahu struktur molekulnya, mereka bisa, nggak perlu kita, dia nggak perlu datang ke kita, nggak perlu kerja sama kita, dia udah bisa sendiri. Baik, ini sudah ketemu nih kita nih. Jadi kawan-kawan semua, ya kita sudah dengan metabolomic. Ini Prof Eni itu ahlinya mengenai soal apa bolomik itu ya? Omics teknologi, sebetulnya bioteknologi. Biotech ya, luar biasa aja. Nah, sehingga kita mencoba untuk masuk tadi bahwasanya kita lompat ya. Sebenarnya ujungnya tuh mencari the functions ya, chemical component untuk menjadi sesuatu, kecantikan, obat jantung dan sebagainya, supaya alam ini aman, kan gitu kan? Bisa untuk pewarna, macam-macam lah pokoknya, energi. Ketemu ya, itu satu step nih kawan-kawan semua. Lalu barangkali kita bertanya juga, ini kan nggak bisa kita sendirian, kan gitu ya Prof ya? Pasti harus jadi lembaga riset, harus lembaga industri, pemakai, pengguna lah. Dan pemakai itu sudah bukan hanya Indonesia sekarang. Bisa kita ekspor loh Prof. Bisa kita kerjasamakan dengan industri di luar. Lalu kita dapat apa dari segi duit? Nah, makanya kerjasama internasional memang sepertinya must, harus ya kayaknya. Karena kita kan terbatas macam-macam ya, gitu. Kita nggak boleh munafik lah ya. Pasti kita bisa perlu bekerja sama dengan mereka. Tapi kita tegas garisnya. Harus kuat, do and don't harus jelas. Dari harus ada MTA, Material Transfer Agreement, kalau kita ngirim sesuatu untuk diteliti di luar negeri ya. Kemudian tadi pembagian keuntungannya. Nah, ini yang harus kita kasih contoh soal gitu ya. Contoh soal misalnya tadi pembagiannya kan bisa moneter, bisa non moneter ya. Yang non moneter kan bisa transfer teknologi, pelatihan, tadi kita ngirim mahasiswa keluar untuk degree. Tapi kalau yang moneter kita harus hitung, misalnya tadi kuantitatifnya berapa, apanya itu kita harus, makanya harus ada contoh. Satu atau dua kan kita sudah banyak nih. Kalau kita buat list nih pasti udah banyak banget kandidat hasil bioprospeksi kita kan, yang tadi mau di Ciremai, mau di Merapi dan lain-lain. Harus ada contoh soal sampai kita menghasilkan itu. Satu ya kalau bisa dua, tapi kalau nggak satu. Satu aja dulu. Alhamdulillah. Selesaikan dulu Gunung Ciremai, satu aja kan itu kan. Itu kan PGPR tuh. Jadi plan growth promoting rhizobacteria. Jadi itu kumpulan bakteri tanah yang bisa untuk perombak tanah, akhirnya kita tidak tergantung pada pupuk kimia. Jadi kita pakai pupuk organik ya, kita mengurangi kimia tapi manfaatnya tinggi. Iya, pupuk organik dalam hal si bakteria itu yang merombak kan gitu kan tanahnya. Jadi PGPR kita nggak pakai chemical yang itu. Bisa untuk anti frost juga ternyata di Ciremai. Anti frost juga. Prof, akhirnya kita menulis tuh buku. Iya betul. Ini yang namanya buku kebanggaan kita nih. Potensi bioproduksi Indonesia. Ini hanya sekedar buku. Tujuan Prof Eni ini, kita berdua ini kawan-kawan sebagai apa? Editor plus penulis di dalamnya, nggak tahu berapa bab kali. Lebih dari 6 bab kali saya nulis. Iya. Ini terjadi 16 bab. Lalu setelah ini harapan Prof Eni apa? Setelah buku ini selesai, dalam waktu 1 tahun kita kerja keras, mau diapakan? Ini tuh sebagian mimpi yang terwujud ya, baru sebagian kecil mimpi. Your dreams ya, mimpi. Paling tidak Indonesia sudah punya buku ini, boleh nggak dikasih lihat ya? Kepada kita siapa? Oh boleh. Iya, kan? Yang lihat itu Prof Eni, bukan saya, silakan. Kan gini tuh, nah itu kan dia. Ini bukunya ya. Nah jadi
ini baru sebagian kecil dari perwujudan mimpi. Berarti kita tidak bisa diam sampai di sini. Dan ini buku bagus sekali. Begitu saya baca lagi, kok bisa ya kita buat buku seperti ini? Karena ini bisa diacu dari segala kalangan. Mau untuk dipakai di perguruan tinggi, swasta pun, pemerintah pun, lembaga penelitian semuanya bisa. Masyarakat pun bisa baca karena bahasanya jadi juga. Jadi Prof Eni bangga dengan buku ini? Oh sangat bangga dong. Siapa lagi? Kalau bukan kita yang bangga ya, tapi memang bagus kok ya, bukan karena memuji diri sendiri ya. Prof, jadi setujukah kalau kita petani buku ini, betul, akhirnya kita akan membuat sesuatu apa ya, percontohan ini, bahasa percontohan ya, yang bisa diimplementasikan, bisa selesai tuh 4 tahap. Kita pilih cocoknya kalau kita pilih misalnya Gunung Ciremai yang dekat, sama satu lagi lah Merapi. Itu belum selesai juga di sana untuk obat-obat beginian. Untuk perempuan ya, laki-laki tapi nggak apa-apa. Oh iya, laki-laki juga saya pakai aja nanti. Itu kira-kira gimana menurut Prof Eni dari segi kapasitas ya kita Indonesia ini, apa yang harus kita siapkan sehingga buku ini bisa terimplementasikan? Pertama waktu itu saya juga pernah bicara ya Prof ya, sosialisasi kita roadshow. Karena paling tidak kok kita hanya mandek sampai 1 step, belum sampai tadi komersialisasi dengan swasta, ya mandek. Ya di situ. Iya, berhenti. Tapi kalau kita nggak mulai dari sekarang sambil nunggu swastanya nih, nggak apa-apa, kita harus jalan dulu gitu. Ya, jadi kita tetap jalan gitu ya, dengan tadi roadshow, cari masa sih nggak ada yang mau biayai gitu ya, industri, filantropi. Filantropi industri, yes. Ya, jadi kita harus mewujudkan ini. Jadi Prof Eni sepakat bahwa kita ini satu keharusan. Betul. Untuk melanjutkan. Tapi saya nggak bisa sendiri ya, kita harus rame-rame. Sama-sama, beramai-ramai. Jadi saya kira ini alhamdulillah bahwa kelihatannya dulu kita didorong oleh suatu kementerian, dan tentunya kita terima kasih kepada Prof Siti sebagai Menteri Lingkungan Hidup yang mendorong buku ini sehingga semangatnya kita menghasilkan. Terima kasih Bu Menteri. Ya, terima kasih Bu Menteri. Dan akhirnya kita harus bersama-sama kementerian lagi nih. Betul. Untuk mencoba suatu implementasi 2 lokasi saja. Dan saya kira terima kasih nih Prof. Ibu Menteri sudah setujulah kita harus mengimplementasikan ini. Kalau bisa sih tahun ini katanya. Tergantung kita nih, tergantung kita semua kan. Ya, the sooner the better. The sooner the better. Apa kita punya potensi untuk menyelesaikan itu? 2 lokasi. Ya harus dong, kan harus percaya diri. Harus percaya diri. Harus percaya Prof diri. Ini harus menyediakan waktu dong. Oh siap. Jangan bolak-balik ke Amerika terus nih. Enggak lah, kan udah diatur. Kalau udah komitmen dari awal, ya committed dong. Terima kasih ya Prof ya, ini sama-sama kita ya kerja bareng, working together ya, agar supaya menghasilkan, kita jangan sampai di sini. Together we can. Prof, kalau kita mau together we can, together we can. Lalu bisa diimplementasikan. Apa syaratnya? Tahapnya harus apa itu? Ya, tadi yang pertama tentu saja pembentukan kelembagaan ya, tapi itu mungkin akan butuh waktu. Jadi kita paralel aja. Maksudnya kelembagaan dalam tanda petik tidak harus yang tadi badan atau apalah, pokoknya wadah gitu ya. Karena kalau enggak susah tadi lintas sektoral ya. Jadi ini yang jadi itu bisa kumpulan peneliti-peneliti, bisa yang di BRIN tadi yang dedicated, ada perguruan tinggi ya untuk tadi integrated research di biodiversity, bioprospeksi. Tapi khusus yang 2 ini, kemudian kita penelitian bisa di labnya BRIN, bisa di lab perguruan tinggi, bisa di lab swasta gitu kan. Ya nanti kita kemudian sama-sama yang ngikutin alur tadi, kemudian payung hukum payung hukum yang masih ada gapnya kita isi. Jadi sebetulnya tidak ada alasan lagi. Cuma tinggal Undang-Undang Nomor 5 yang mau sekarang dalam proses direvisi ya. Tapi sebetulnya sudah cukup lah, yang intinya adalah implementasi ke bawah. Semuanya, semua level. Semua level. Baik. Jadi kalau gitu ujungnya Prof, tergantung kita semua nih ya. Orangnya terbatas. Kesibukannya tinggi. Mesti ada yang memang harus ada champion. Harus ada champion. Motor. Ada orang, saya udah tua, Prof ini masih di bawah jauh. Setengah tua. Senior lah, saya nggak mau dibilang tua. Senior. Dan sehingga kita harus membangun juga generasi muda, Prof. Betul, kita harus melibatkan mereka. Melibatkan perguruan tinggi. Jadi mungkin kalau di Merapi mungkin kita libatkan dengan kawan-kawan UGM.
Kalau di Jawa Barat mungkin Unpad, di sana kan dekat Universitas Kuningan barangkali. Universitas lokal ya, Local tidak harus university. negeri pun Yes. mereka harus ikut. Oke. Prof, siapa sih yang memberikan labeling? Ini bagus, ini sudah ada, ini lembaganya di mana, Prof? Bagus. Ya ini bisa dipakai nih. Oh iya. Ya tentu kan harus udah certified semuanya. Siapa yang memberikan certified? Apalagi kalau itu obat ya, kalau di luar negeri kan di Amerika FDA ya. Kalau di Indonesia siapa? Kalau di Indonesia ya di BOM, Badan POM. Badan POM. Ya, jadi semuanya harus certified. Berarti, bahaya lah kalau berhubungan dengan manusia. Berarti ini mungkin kapan-kapan kita juga harus duduk bersama ya dengan Badan POM tadi yang mempunyai cara-cara untuk mensertifikat, sehingga jangan sampai salah nih kita nih. Dia syaratnya A, kita siapnya B kan itu kan. Saya kira kita sama-sama. Jadi pada next program kita harus sama-sama mereka. Setuju, karena kan ada cara atau prosedur untuk pembuatan obat itu. Kita harus sama mereka. Prof, sekarang kan begini, Prof. Tadi kan saya udah nyinggung tadi bahwa ujungnya itu barang itu kita pakai dengan cara-cara sintetis. Berarti the new technology itu. Berarti jangan-jangan mengarah kepada tadi artificial intelligence. Ini gimana tuh? Kita menghindarkan sesuatu yang akhirnya jauh daripada keinginan kita sebagai bangsa NKRI, negara kesatuan yang mempunyai biologi kuat, hakikat yang kuat, gimana, Prof? Ya berarti kan kita harus membackup diri kita dengan teknologi juga gitu ya, teknologi lawan teknologi plus kearifan lokal kita. Kayaknya kalau traditional knowledge belum ada yang ngalahkan ya, maksudnya kalau teknologi Indonesia maksudnya? Iya kan kita banyak sekali gitu, dan Sabang sampai Merauke. Ada yang kita punya, mereka nggak punya gitu kan. Kalau teknologi mungkin ada yang kita agak di belakang gitu ya, tapi kan banyak sekali human resources kita, peneliti kita yang juga canggih-canggih lah ya, canggih gitu, nggak kalah gitu. Tapi contohnya Prof Eni, dipakai di Amerika, berbagai universitas di sana pakai tenaganya beliau, luar biasa. Kita bangga, saya bangga sekali, Prof. Walaupun dalam hati saya, gila ini kenapa sih mengabdikan dirinya ke Amerika, nggak ke Indonesia? Ada pikiran begitu, Prof. Padahal itu bawa Indonesia loh. Ya makanya saya tanya bahwa Prof Eni ke Amerika itu membawa this is the Indonesia. Akhirnya habis itu saya bikin conference di Bali lagi. Mereka datang ke sini. Jadi ke situ deh. Nggak apa-apa itu. Ya, jadi intinya kita backup teknologi kita harus kuat gitu ya. Nah, makanya tadi yang generasi muda semuanya kita dorong untuk yang omics teknologi atau teknologi yang updated gitu ya. Tapi tetap combine dengan traditional knowledge, dengan conventional. Kalau breeding kan tetap ada, kita conventional breeding tetap harus. Nggak bisa hanya yang modern aja gitu, karena mereka harus complementary. Nah, plus rambu-rambu. Plus rambu-rambu hukum. Hukum. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Ya, itu kita harus bentengi banget. Dan nanti legal aspek ya. Ya, betul. Makanya legal aspek penting sekali. Berarti kita harus memasukkan orang legal. Betul. Terus yang ketiga berarti kita harus mengedukasi semuanya bahwa ya tadi jangan mau kita misalnya ada orang asing datang ke Indonesia dibodoh-bodohin terus kita malah suruh yang muda-muda, kadang-kadang nggak apa-apa bawain kameranya atau segala macam, padahal harusnya nama kita ada di situ gitu ya, publikasi atau paten. Nah itu edukasi ke seluruh. Nah susahnya kan kita 17.000 pulau. Masuknya banyak entry. Tapi kan sudah ada local university, ada balai-balai di sana. Itu yang harus kita perkuat, edukasi tentang ini, rambu-rambu payung hukum. Prof, luar biasa nih, Prof. Terima kasih. Jadi saya mendapatkan pertemuan ini memang dari mulai sejak zaman COVID. Saya apresiasi ini usahanya Prof Ali Kodra ya. Udah segini aja masih semangat loh gitu terus. Saya ngasih baterainya charging. Untuk the new charging to me to me. Alhamdulillah. Prof, akhirnya kan kita kan harus bersinergi, berkolaborasi. Jadi tadi disebut ada soal hukum, ada soal government kan gitu kan unsurnya, ada soal daerah, ada soal pusat. Kita jangan mundur, Prof. Kita maju terus ya. Terus.
Iya, pemerintah jadi perannya tadi payung hukum, kebijakan, penganggaran, infrastruktur. Tapi bukan hanya pemerintah ya, NGO sama swasta juga bisa gitu. Maksudnya tadi penganggaran, program gitu, infrastruktur. Tapi memang bobotnya lebih banyak di pemerintah. Sama human resources. Kebanggaan, plus yang lainnya. Kebanggaan apa? Seorang Profesor Eni Sudarmonowati mendalami ilmu yang aneh. Sampai pergi ke state ke sana, kumpul mahasiswa, kumpul juga orang-orang pintar juga di sana ya. Apa kebanggaannya sebagai bangsa Indonesia? Bangganya tuh bahwa nama Indonesia jadi lebih dikenal ya. Karena ya itu makanya saya sampai tindak lanjutin mengadakan international conference di Bali gitu kan. Itu salah satunya saya juga yang saya presentasikan tentang bioprospeksi ini gitu kan. Jadi bagaimana mengenalkan Indonesia bukan dari segi lain-lainnya tapi dari segi sains juga, bahwa Indonesia tuh ternyata mampu loh gitu ya. Dari segi sains dan teknologinya dan orang-orangnya tidak kalah. Selain kalau cantiknya Indonesia pasti banyak yang sudah tahu gitu kan, keragaman hayati Indonesia udah tahu, tapi bagaimana memanfaatkan keragaman hayati itu. Jangan sampai kita sampai saat ini menjadi objek pencurian. Biopiracy. Nah sekarang how to join sekarang masalahnya. Kita masih belum ada industri yang betul-betul memahami mengenai bioprospeksi. Karena dia mengatakan saya udah cukup kok. Let's say satu industri besar di Indonesia. Saya punya kebun kok. Jadi ini pengertian bioprospeksi juga belum mendarat di mereka. Makanya tadi perlu awareness, sosialisasi kemana-mana. Jadi dari perguruan tinggi masuk di kurikulum gitu ya, misalnya gitu ya. Kemudian ke semua sektor, tadi ke swasta. Makanya saya bilang roadshow itu perlu banget gitu. Karena apa? Kalau di luar negeri kan perusahaan pharmaceutical itu dia nyumbang banyak ya, maksudnya ya tadi membiayai riset untuk bioprospeksi ini. Tadi Bristol Myers Squibb, kemudian Merck, kemudian Johnson & Johnson. Saya kemarin di Amerika pas di kota yang tempat Johnson & Johnson gitu ya, headquarters-nya. Nah, jadi ini harus ditiru oleh Indonesia gitu ya. Nggak usah yang besar sekali, tapi paling tidak ada keinginan gitu, willingness gitu ya, untuk mewujudkan ini bersama gitu. Mari kita tunggu private sector industri yang muncul. Tapi in the meantime kita bisa melakukan sesuatu. Kita harus. Kan itu ada 4 tahapan gitu. Walaupun yang benarnya sebetulnya dari awal sekali kita sudah melibatkan industri supaya mereka tahu ini memang keinginan kami juga gitu. Kan kita nggak mau nanti di ujung-ujung kita udah capek-capek ternyata nggak pakai. Benar. Jadi dari mulai awal sudah integrated ya. Iya, kita sudah mereka sudah involved. Jadi kawan-kawan, ada 3 tuh situasi yang disampaikan Prof. Eni dalam diskusi yang maha penting ini. Yang pertama kali nggak bisa kita sendiri ini soal bioprospeksi, ya Prof ya, bersama-sama. Yang kedua basisnya kepada sains. Yang ketiga adalah basis juga kepada the lokal, pengetahuan, masyarakat adat kearifan lokal. Itu saja, lalu kemudian tetap kita harus juga menggandeng industri besar yang mereka sudah kuat kan, Prof ya. Ya banyak keuntungan nanti kita kaji tuh. Kalau Costa Rica kan dengan Merck Industri di Amerika, dia nggak mau bikin pabrik karena biarlah pencemarannya di sana, kita dapat duit aja. Tapi it is true, impact positif tuh negara Costa Rica akibat daripada bioprospeksi itu. Bener nggak begitu? Kok ceritanya kan begitu kan? Iya. Memang betul. Iya. Yang saya baca gitu ya, dan itu memang berbasis ilmu pengetahuan banget karena direkturnya Inbio itu kan dia tekan kontrak dengan banyak sekali industri pharmaceutical gitu ya, farmasi di Amerika, dan si direkturnya itu juga dia juga ilmuwan dan melibatkan banyak peneliti gitu. Jadi cerewet. Ya harus cerewet. Cerewet juga Games. Ya, berarti itu
kategorinya harus yang ada yang cerewet. Cerewet terus. Ya. Itu kita memang tidak bisa mencontoh 100% ya, tapi kita modified dengan keadaan di Indonesia. Jadi ini menggarisbawahi underlining ya, Prof Eni tadi kepada 3 komponen. Contoh yang kalau ditanya mana negara yang maju ya, kita sama-sama menyebut example for Costa Rica, kira-kira ya. Di sana ada University of Costa Rica, maju banget itu, Games di sana kan. Jadi university. Yang kedua NGO-nya INBio. Instituto de Biodiversidad. Apalah itu bahasa Spanyol. Iya, Spanyol itu ya. Yang ketiga adalah government. 3 triple helix maju terus ya. Jadi harapan kita ke sana, insya Allah Prof Eni, para pemirsa yang kami cintai, bahwa kita sudah babak baru membuka suatu how to commercialize ya biodiversity. Hanya melalui bioprospeksi. Ya. Tapi triple helix itu yang modal utama standarnya ya, tapi standar. kan kita maunya terus kepada penta ke hexa helix ya. Standar dulu itu ya, kemudian berkembang. Paling tidak ada itu. Paling tidak itu kuat dulu. Jadi saya kira itu yang kita dambakan ya Prof ya. Prof, barangkali bisa menyampaikan kepada pemirsa sebelum kita tutup, apa hal-hal yang penting untuk membangun bioprospecting Indonesia? Ya. Hal penting sebetulnya yang utama adalah bagaimana kita sejahtera berdasarkan kekayaan hayati kita. Nah, dengan cara itu akhirnya semuanya kan memang pasti uang ya, maksudnya kesejahteraan kan pasti berkaitan dengan ujung-ujungnya ke duit. Nah, bagaimana untuk ke situ? Nah, mari kita sama-sama mewujudkan kesejahteraan berbasis keragaman hayati kita dengan bersama-sama peduli terhadap bagaimana pelestarian keragaman hayati plus pemanfaatan berkelanjutan. Karena kalau hanya melestarikan saja, kita tidak bisa menghasilkan sesuatu dari situ dan kita juga berpacu dengan waktu. Tapi mari kita memanfaatkan secara berkelanjutan bersama-sama dari semua level, dari yang muda sampai yang tua. Jangan dibilang saya masih muda, saya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi semuanya mari kita mewujudkan itu dengan apa yang bisa kita lakukan sebisa mungkin. Ya. Dimulai dari sekarang. Do it now. Do it now. Sobat konservasi, kawan-kawan semuanya, akhirnya kita maju selangkah, tidak hanya how to protect, how to preserve biodiversity, tapi how to utilize. Bagaimana ini sah. Jadi jangan sampai nih kita dianggap, wah kelompoknya Prof Eni, Prof Ali Kodra hanya melindungi dan melestarikan. Enggak. Kita ingin juga bagaimana mendapatkan pundi-pundi. Iya, pundi-pundi uang untuk NKRI ya Prof ya. Dengan secara yang baik dan jujur dengan melalui bioprospecting. Sehingga berbasis sains dan teknologi. Sehingga pada hari ini alhamdulillah kita telah melaksanakan satu dialog, diskusi ngobrol tentang bioprospeksi sumber pundi-pundi NKRI. Terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih Prof Eni. Terima kasih. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat. Sehat. Terima kasih Prof ya. Terima kasih sama-sama.